Oke guys, sekarang kita lanjut mau pasang autopilotnya. Pertama kita pasang double tipnya di belakang. Yang ini ada tanda panahnya. Ini hadap ke depan. Jadi FC itu kita pasang begini. Jadi tanda panahnya harus ke depan ya. Sebenarnya bisa dibalik, cuma nanti ada settingannya. Kalau pertama pasang sebaiknya ke depan aja. Ini saya akan pasang dulu di sana. Dan untuk masang pastikan tempatnya itu level atau lurus datar seperti ini, dan masang itu lurus. Jadi dia harus level, kalau enggak dia akan berpengaruh ke gironya. Sip, itu sudah lurus. Nah, untuk motor 1 kita pasang dulu kabel signal, jangan kebalik ini. Yang kedua, ini motor 2 kita pasang juga. Beres, sudah. Dari ESC nya motor 1 kita pasang dulu. Saya akan turunin ke bawah biar rapi. Oke, ini udah beres. Sekarang yang kita pasang pertama itu elevator yang paling belakang ini. Kita pasang dia ke S3. Kalau S3 itu di sebelah sini. Ini S3. Kita pasang di sini. Ini kita kasih. Nah, sudah. Kemudian yang kedua kita pasang itu aileron untuk belok. Yang kiri dan kanan itu. Yang ini dia. Aileron kita pasang di S4. Nah, S4 itu pas di bawahnya. Yang ini dia. Jadi kita pasang di belakang ini yang tadi. Sip, udah pasang itu dia S4 nya. Kemudian kita ambil rudder yang ini. Kita ambil ruddernya. S3 itu untuk elevator, S4 itu untuk aileron, dan S5 di sini kita akan pasang untuk rudder. Jadi ini S5 kita pasang dulu. Nah, sudah. Jadi S5 sudah kepasang. Untuk GPS saya akan taruh di sini, nanti saya pasang double tipnya biar oke. Dan pastikan yang kayak keramik ini menghadap ke atas, jangan kebalik, karena yang ini antenanya, jadi ini harus ke atas. Sekarang kita mau pasang untuk VTX. VTX ini ada 4 kabel seperti ini, positif, negatif, RX dan TX. Nah, ini untuk RX TX nya kebalik dipasang. Pertama untuk plus minusnya dulu kita pasang. Kita akan pasang di sini, di sebelah sini. Nah, TX4 ini kita akan pasang di sini di 9 volt, ground sama 9 volt. Jadi dia pakai 9 volt, kita akan pasang dulu di sini. Nah, kita pasang di sini dia untuk 9 volt dan groundnya, jangan terbalik. Dan untuk RX-TX nya kita akan pasang di TX4 dan RX4. Nah, TX dari VTX kita pasang ke RX dari flight controlnya. Begitu juga sebaliknya, RX dari VTX nya kita pasang ke TX di flight controlnya. Jadi kebalik, karena di sini warna putih itu adalah RX nya, jadi putihnya akan saya pasang di TX4 yang di sini. Nah, kalau dia dipasang terbalik nanti OSD nya nggak mau keluar dia. Oke, berikutnya kita akan setting flight controlnya. Pertama kita buka iNav seperti ini. Nah, kemudian kita konekkan. Nah, setelah dia connect, dia akan terlihat seperti ini. Nah, di sini untuk kalibrasi kan kita sudah kalibrasi di video sebelumnya. Jadi kita ke tab yang di bawahnya. Nah, di tab mixer ini kita akan menentukan jenis pesawat yang akan kita gunakan. Di sini ada pilihannya.
Dan untuk video kali ini saya akan menggunakan pesawat dengan dua motor yang dapat berfungsi independen. Jadi kita pilih airplane with differential thrust seperti ini. Kita load mixernya karena nanti dia akan menggunakan dua motor yang bisa berfungsi independen. Jadi dia bisa membantu waktu belok. Nah, settingnya seperti ini. Dan untuk yang di bagian bawah ini adalah untuk settingan servonya. Nah, di sini kita bisa lihat rollnya ada dua di sini. Nah, ini akan kita hapus karena saya memakai kabel Y, jadi hanya perlu satu. Jadi yang salah satu ini kita akan hapus. Dan untuk menghapus kita hanya perlu menekan del di sebelah kanan ini. Nah, kita pencet dia akan hilang. Jadi di atas juga akan berubah, kemudian kita tinggal save. Nah, kita tunggu dulu. Setelah di save dia akan reboot dan connect kembali. Nah, ini udah connect, kita lanjut untuk setting yang lainnya. Sekarang kita pindah ke tab output di sini. Nah, kita tunggu dulu, ini masih loading. Nah, kemudian kita enablekan yang ini agar servo dan motornya bisa bergerak. Dan jangan lupa kemudian kita save. Sekarang kita akan pindah ke tab port. Nah, di sini untuk RX di UART1 di enable biar biru seperti ini. Kemudian untuk GPS itu kita di UART2, di sini kita pilih GPS. Kemudian untuk UART4 ini kita matikan MSP-nya, di off-kan semua, dan kita pilih yang di sebelah kanan itu kita pilih MSP DisplayPort karena kita di sini pakai wax nail, jadi kita pilih yang ini. Kemudian kita tinggal save. Nah, ini dia udah selesai ngeload. Kemudian kita pindah ke tab configuration. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa setting disesuaikan sama settingan kita nanti. Dan yang pertama itu saya setting itu di bagian baterainya. Karena saya menggunakan Li-ion, jadi untuk minimum voltage-nya akan saya setting di 2,8 di sini. Kalau teman-teman pakai LiPo yang di sini nggak usah dirubah, biar aja 3,3 dia. Kemudian untuk maksimumnya tidak ada dirubah, bawahnya juga tidak ada dirubah sama sekali. Nah, nanti untuk settingan yang lain, nah yang ini kita nggak pakai karena kita nggak pakai auto launch. Yang kita pakai itu continuous trimming servo agar dia auto trim otomatis setiap terbang, dan juga otomatis baterai profile setting, jadi dia bisa ngecek baterainya otomatis. Nah, ini kita save, kita tunggu lagi dia ngeload. Kemudian berikutnya kita akan pindah ke tab, kita pindah ke file save dulu sebelum itu. Nah, di sini kita pilih RTH agar nanti apabila dia file save dia akan pulang otomatis ke posisi dia take off. Kemudian kita save, kita tunggu dia selesai dan biar dia ngeload. Nah, ini sudah. Kemudian berikutnya kita ke tab receiver. Nah, di sini kalau masih known kita pilih serial. Nah, untuk di sini S-bus kita ganti ke crossfire. Jadi ini paling atas CRF, CRSF. Kemudian kita save and reboot. Dan berikutnya kita akan setting belakangan karena ini kita mau setting tabnya aja dulu. Nah, ini sekarang kita pindah ke mode GPS dulu deh. Nah, kita akan pindah ke GPS. Di sini kita enable untuk yang atas dan yang bawahnya. Kemudian kita save, baru nanti GPS-nya aktif. Nah, kita tunggu ini. Dia ngeload. Nah, dia sudah masuk. Nah, di sini GPS-nya akan menyala. Kita tunggu. Nah, ini kan belum nyala dia.
Nah, ini dia tandanya merah, jadi GPS-nya udah aktif, hanya saja GPS-nya belum hidup karena ini pesawat belum saya colokin baterai. Jadi saat dia dicolok baterai dia baru hidup. Nah, ini kita sekarang pindah ke mode tab dulu. Kita setting tabnya. Pertama, ntar itu di off kan. Kita pilih channel 5 arming. Jadi saya akan pakai channel 5 untuk arming. Ini horizon di channel 6. Teman-teman bisa ikutin untuk tab birunya seperti ini. Kemudian kita akan setting cruising di sini biar dia bisa ngegas otomatis nanti, biar kalau long range itu enak. Di sini pakai channel 6 juga, cuman pakai tab yang paling kanan atau switch yang paling atas. Kemudian kita akan setting RTH. Di sini saya pakai channel 7. Nah, ini juga dimentokin ke kanan birunya seperti ini. Kemudian berikutnya kita nav altitude hold agar dia bisa ngehold posisi. Saya taruh di kanan sama barengan sama nav crossing. Jadi saat crossing dia akan nahan altitude-nya sekalian. Jadi ketinggiannya dia tidak akan kehilangan ketinggian. Kemudian auto tune yang perlu kita pakai itu di channel 8 saya setting. Nah, tab birunya segini aja. Saya pindah ke kanan. Jadi auto tune itu hanya dipakai sekali biasanya pada saat pertama kali terbang untuk mentuning pesawatnya agar pesawatnya bisa terbang dengan baik. Setelah di landing dan save, dia tidak perlu lagi. Nah, kita scroll ke bawah dan save. Nah, ini untuk setting mode sudah selesai. Berikutnya kita pindah ke tab OSD. Nah, di sini kita akan men-setting OSD apa yang akan muncul di layar kita nanti. Nah, di sini bisa kita pindah posisinya, bisa kita pindah dan informasinya bisa kita tambahkan. Di sebelah tab kiri ini ada tab-tabnya apa aja informasi yang kita mau tampilkan, tapi saya biasanya hanya tampilkan GPS, baterai, kekuatan sinyalnya, flight time, informasi mode, ketinggian, sama posisi rumah. Nah, ini teman-teman bisa ikutin atau teman-teman bisa mengisi sesuai dengan keperluan teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk settingan saya. Dan setelah selesai setting jangan lupa untuk di save. Oke guys, sekarang kita setting remote-nya. Pertama kita nyalain dulu. Di sini saya akan buatkan model baru. Nah, select model, kita tekan create new model. Nah, di sini kita geser aja, pilih ke plane, pakai ini. Oke, kita tekan pick aja. Nah, ini untuk aileronnya kita karena satu kabel, di sini kita ganti jadi one karena kita nggak pakai dua kabel. Kemudian kita pencet page. Untuk flap nggak usah disetting karena kita nyetingnya di FC. Dan untuk ini pakai elevator sama radar. Oke, setelah begini kita tinggal tekan lama, habis itu geser ke samping. Di sini geser dia, yes. Oke, ini sudah selesai. Kita return dan modelnya udah ke select. Kita bisa pencet kembali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita akan setting untuk switch yang akan dipakai. Pertama kita pencet model. Nah, di sini namanya teman-teman bisa ganti sesuai keinginan teman-teman. Karena di sini saya pakai modul ELRS seperti ini. Jadi akan saya aktifkan dulu. Di sini scroll ke bawah. Nah, di eksternal modul di sini kita on kan, kita pilih crossfire CRSF, tekan tengah untuk oke. Nah, ini dia udah ada, jadi sudah selesai. Kemudian modul akan hidup seperti ini. Nah, tadi kan mati dia. Kemudian kita bisa tekan page untuk pindah ke switch ini lagi. Untuk inputnya ini nggak usah, kita di mixing-nya aja. Jadi kita akan nambahin switch untuk arming, untuk mode gironya,
RTH dan lain-lain. Nah, ini untuk yang channel 1, 2, 3, 4 tidak usah diganti. Channel 5 ini saya akan gunakan switch sebelah sini sebagai arming. Jadi saya akan scroll ke bawah untuk source, kita tekan sekali sampai dia berkedip, kemudian teman-teman tekan switch ini, otomatis dia akan memilih switch tersebut. Nah, kemudian apabila sudah, teman-teman bisa tekan kembali yang di sini. Kalau T18, kalau remote Radio Master mungkin dia beda, nanti ditekan kembali aja. Sudah, dia kembali lagi. Nah, di sini kan ada dia switch ini. Nah, dia kelihatan bergerak. Transmitter battery low. Oke, berikutnya channel 6 saya akan gunakan sebagai mode. Mode itu saya pakai yang di sini 3 switch. Pertama acro atau manual, kemudian untuk gyro. Yang mode 3 ini saya pakai untuk crossing agar gas ini dia otomatis. Dan yang kedua untuk altitude hold, jadi saat mode crossing otomatis ketinggian itu ditahan, misalnya di 100 meter atau 120 meter terakhir yang kita pakai. Nah, pertama sama seperti tadi, kita pindah ke source, kita tekan switch ini. Nah, otomatis dia akan berubah, kemudian return. Yang ketiga, di channel 7 saya akan gunakan ini untuk RTH. Jadi untuk memerintahkan pesawat untuk kembali, kita pakai RTH di channel 7. Sama seperti tadi, kita pindah ke source. Nah, ini tunggu berkedip, kita tekan. Transmitter battery low. Nah, sudah. Jadi sudah di channel untuk channel 7. Dan untuk channel 8 Transmitter battery low. saya akan gunakan switch ini untuk auto tune. Jadi auto tune itu hanya dipakai sekali untuk mentuning pesawatnya saat pertama kali terbang. Jadi ini saya akan setting dulu. Diklik lagi. Nah, di sini untuk source-nya ditahan, kita ubah ini. Nah, otomatis dia akan berubah. Jadi untuk setting di mixing itu aja. Kita akan coba apakah dia sudah terhubung ke pesawatnya. Nah, setelah itu kita bisa cek apakah settingan yang tadi kita buat itu sudah masuk ke flight controlnya dengan baik. Pertama kita buka iNav-nya seperti biasa, terus masuk ke menu receiver di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bisa cek tadi yang kita setting ini apakah dia bergerak. Nah, sudah bergerak, switch-nya semuanya teman-teman bisa cek apakah sudah benar channelnya udah sesuai. Kalau sudah berarti settingnya sudah benar. Jadi kalau misalnya di sini channel 7, ya di sana di channel 5 yang ini saya naikin, yang naik juga di sana channel 5-nya. Tuh, bergerak dia. Nah, untuk gerakan remote teman-teman bisa cek. Kalau ini digeser ke kanan, dia akan naik, kiri naik, up naik, down naik. Nah, apabila misalnya dia pas digerakkan tidak sesuai, teman-teman bisa setting di sebelah sini di output. Nah, di output ini ada kelihatan berapa servonya. Nah, apabila contoh aileron yang terbalik seperti ini, teman-teman bisa men-switch di sebelah sini untuk mereverse-nya. Jadi jangan di reverse di remote, di reverse-nya itu di iNav-nya. Kemudian bisa di save. Oke, sekian untuk video kali ini part 2. Kita akan coba untuk uji terbang nanti di part 3. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.